Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang struktur komputer, dan terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arun Mustaqbula, NIM 2201020042, Prodi Teknik Informatika, dan juga oleh teman kami. Adalah perkenalkan, nama saya Rifana Bima Pradipa dengan NIM 2210200026, Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Girwan Saputra dengan NIM 2201020007 dengan Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dengan NIM 2210200032 di Prodi Teknik Informatika. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan struktur dari komputer. Kami akan menjelaskan tentang struktur komputer. Struktur komputer adalah cara-cara dari setiap komponen komputer yang saling terhubung. Sedangkan fungsi dari komputer adalah masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur komputer. Berikut ini adalah fungsi dari struktur komputer tersebut. Yang pertama, input device. Input device atau perangkat masukan adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data atau perintah ke sistem komputer. Perangkat keras tidak dapat bekerja sesuai fungsinya tanpa adanya software yang mendukung. Perlu diketahui, perangkat input terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, perangkat input langsung adalah perangkat input komputer yang bisa langsung diproses atau digunakan tanpa adanya konfigurasi terlebih dahulu. Perangkat input tidak langsung adalah perangkat input komputer yang tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus melalui proses tertentu. Kedua, output device. Output device atau perangkat keluar adalah hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti gambar, suara, ataupun dokumen hard copy. Beberapa contoh output device yang sering digunakan adalah monitor, printer, plotter, ataupun speaker. Demikian saja dan dilanjutkan oleh teman kami. Yang ketiga adalah input atau output ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output ini di atas terhubung melalui port ini. Terus yang keempat adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. 5. Memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM, Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM, Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Keenam, data bus adalah jasa-jasa jalur-jalur pemindahan data antar modul dalam sistem komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya membawa satu bit data. Maka jumlah saluran yang menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data di sini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32 atau 64 jalur paralel. Yang ketujuh adalah address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi, sumber, ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Baiklah, yang ke-8 adalah control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol menggunakan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Demikianlah penjelasan dari kami tentang struktur komputer. Terlebih kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.